Kalau konten, nah di sini tadi kan sudah ada saya buat. Kalau konten itu Bapak Ibu materi. Nah ini, konten itu materi. Materi ini kan ini, kalau seperti ini, short and simple, oral and written, transactional interaction, text involving expression of giving. Nah, itu sudah materi. Oke? Materi pedagogi. Ya, materi bidang studi kita Bapak Ibu ya, materi bahasa Inggris kita ya. Kalau pedagogi, Kalau K-nya itu knowledge ya, Sir. Gimana? Di PEK kan ada K-nya, knowledge itu ya. Nah, K-nya ini tidak dihitung teman-teman. K-nya ini knowledge, ya, pengetahuan materi, pengetahuan pedagogi, pengetahuan teknologi. Nah, jadi kalau kita punya pengetahuan teknologi, kita tidak gaptek. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Jadi sepertinya umum ya Pak ya? Yes, sir. Apanya umum? Umum, maksudnya pengetahuan itu bisa didapat dari material, dari tadi bisa umum gitu. Jadi kesannya general gitu ya, Sir. Tadi yang saya katakan Knowledge-nya. umum itu, knowledge-nya itu maksudnya merujuk ke knowledge of technology kayak gitu. Knowledge of content kayak gitu. Ya, gitu. Ya, Pak ya. Oke, Bapak Ibu, tentu seperti yang saya katakan tadi sesuai dengan bidang studi kita, pengetahuan profesionalisme kita bagaimana, tentu berhubungan dengan materi bahasa Inggris. Lalu pengetahuan tentang proses belajar mengajar kita bagaimana? Nah, gitu ya. Itu tentang pedagogi. Lalu penguasaan kita dalam hal-hal menggunakan teknologi bagaimana? Contohnya menggunakan Zoom aplikasi, ya itu kan termasuk ya. Itu dia. Oke, bagaimana bisa dipahami? Jadi semuanya ya, iya. Jadi untuk yang knowledge ini, Sir, kalau misalnya muncul di opsi itu, berarti dia bisa digandeng misalnya dengan CK gitu, Sir ya. Misalnya content knowledge gitu, kita sebutnya CK gitu ya, Sir ya. Oke, jadi kalau yang K ini tidak dihitung Bapak Ibu ya. Pokoknya ini tadi ya. Yang Kalau K-nya misalnya muncul dihitung. Sir. Oke. Di sini ada opsi. Berarti kalau yang alfa ini berarti hanya tentang konten. Kalau knowledge ini gitu. kan tambahannya. Oke, paham. Gitu ya. Satu kali lagi, unsur utama dalam TPEK itu adalah huruf T, P, A, C. Kalau yang K ini tidak dihitung ya. Yang K ini tidak dihitung. Oke ya. Oke. Kita lanjut teman-teman ya. Sure. Ya, silakan. No, I mean sure. I'm sorry. Sorry, Sir. Silakan dilanjut. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu, sebentar ya. Ya. Ini juga nomor 14 ini Bapak Ibu, ini merupakan FR ya. Ya. Oke, ini mengenai dimensi pengetahuan Bapak Ibu. Dimensi. Ya. Di sini langsung kita lihat kalimat terakhirnya. These learning activities comes into the dimension of what knowledge? Apakah factual knowledge, conceptual knowledge, procedural knowledge, metacognitive knowledge? Ya. Have you ever heard about this phrase or this words? Ya. Dimension of knowledge sudah pernah dengar Bapak Ibu? Belum. Not yet. Not yet. Maka di sini teman-teman, ini salah satu kata kuncinya adalah tentang KKO-nya ya, kata kerja operasional ataupun kata kerja. Ya. Faktual. Namanya juga fakta. Oke. Ini kalau kita lihat dari sini ya, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Ya, jadi kalau kita lihat ini bisa kita katakan dari yang paling mudah faktual, konseptual, prosedural, metakognitif ini yang paling kompleks. Ya.
Jadi di sini untuk metakognitif sudah menggunakan semua hal-hal yang ada pada diri seseorang. Bagaimana tingkat pengetahuannya, ya, termasuk di situ menyebutkan, ya, mengkonsep, ya, menganalisa, membuat. Jadi kalau ada dia yang dalam konteks soal yang kompleks gitu ya, maka itu masuk dalam metakognitif. Kalau hal-hal sederhana, Bapak Ibu, contohnya repeat, mengulangi, mengingat, ya, to mention. Nah, jadi kalau berdasarkan level kognitif dia itu berada di C1, gitu ya. Maka hal-hal yang sederhana itu masuk dalam factual knowledge. Kalau konseptual knowledge bagaimana? Pokoknya ini categorize, mengkategorikan, mengelompokkan, ya. Oke. Kalau prosedural sesuai dengan namanya, step-step. Ya. Step-step of doing something. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini untuk metakognitif ini bisa merupakan gabungan dari ketiga unsur yang lain, Bapak Ibu. That's it. Jadi kita tinggal lihat aja di sini, Bapak Ibu. Di sini dikatakan at learning time of learning, a teacher provide image of the human digestive system. Ya, the teacher and the teacher ask the student to mention. Nah, ini kan hal yang sederhana. This is the keyword. Itu ya teman-teman ya. Menyebutkan. Jadi ini kata kuncinya Bapak Ibu. Bagaimana kita memahami keempat dimension of knowledge ini. Faktual. Oke, nanti bisa Bapak Ibu tulis jawabannya ya. Kita lanjut lagi. Kita lihat ke atas dulu teman-teman ya. Ya, kita masuk nomor 1 Bapak Ibu ya. Mr. Adam's class is very comprehensive. The instruction in the classroom is fully in English. Speech and listening comprehension were taught. Pronunciation and grammar were emphasized. Oke Bapak Ibu, jadi cara menjawab soal seperti ini kita tinggal analisa aja. Kira-kira yang mana yang bisa menjadi kata kunci? Speech and listening. Fully in English. Comprehensive. Ya. The instruction in the classroom is full in English. Yes. Jadi di sini tidak ada use of the mother tongue ya. Jadi penuh dengan ya atau full dengan the target language ya. Tentu menurut saya itu sudah bisa dianalisa Bapak Ibu ya. Kira-kira yang mana di sini merupakan model pembelajaran bahasa yang fully in English. Beta. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, di sini nomor 3 tentang types of text. Ada 13 itu teman-teman ya, ada 13. The main competency to be achieved is that student can understand what. Maka di sini yang perlu kita analisa adalah kalimat pertama. A teacher asks the student to describe an object in well-organized text.
in well organized text. Organisasi. Ya. Ya, contohnya teman-teman, di sini bisa kita eliminasi dulu ya. Contohnya, is it about language features? No. Jadi kalau language features ini contohnya berhubungan dengan Tenses. grammar Ya. ya, atau tenses Ya. ya, atau pronunciation Ada structure. ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau definition juga tidak, ini bisa kita eliminasi. Maka di sini tinggal kita pilih aja Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut soal nomor 2 Bapak Ibu. Oh, Lihat nomor 2. As an English teacher, Mr. Wanto uses an investigable tool to find out. Berarti Mr. Wanto menginvestigasi, mengamati, ya, atau mengobservasi, meneliti apa? To find out as much as he can about what his student know and can do. Nah, apa yang sudah diketahui murid-murid dan yang bisa dilakukan, and what confusion, preconception, or gaps they might have. Oke, Bapak Ibu, maka di sini kata kuncinya bisa kita temukan di sini teman-teman. Jika Bapak Ibu memahami ini, maka itu bisa memandu kita ya untuk mendapat jawaban. Ya, the wide variety of information that he collect will provide the basis for determining what they need to do. Jadi informasi itulah yang akan menjadi dasar untuk menetapkan apa? What they need to do next to move forward. Jadi berdasarkan investigasi itu atau observasi itu, ya, guru di sini akan menetapkan apa hal berikutnya yang perlu dilakukan untuk kemajuan peserta didik. Tentu dalam hal ini adalah materi itu sendiri, Bapak Ibu. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu, ya, what confusion, preconception. Kalau kita memahami Bapak Ibu, kalau kita memahami kata atau frasa ini, maka itu bisa memandu kita. Oke, kita lihat contohnya ya teman-teman ya. Enrichment program. Ya, ini program pengayaan. Program pengayaan diberikan kepada siswa yang sudah memahami. Sementara di sini menginvestigasi, belum menetapkan bahwa mereka sudah memahami. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa kita eliminasi. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. No question? No. No. Ya. Baik Bapak Ibu, nanti kita lanjut ke soal-soal yang lain ya. Di sini ada masih tentang types of text ya. Ini juga. Yang selanjutnya ada juga mengenai grammar ya. Di sini tentang conditional sentence dan juga ya. Untuk nomor 18 ada yang tahu ini materi apa Bapak Ibu? Can I get coronavirus from China? Ya. Can I get coronavirus from Ya. Permit bukan sir? Apa? Permit. Lain ya? Permission? No? Permission?
Yes. Can I get coronavirus from a package? No. It's Ini bukan permission, ini tentang derivation. apa namanya, kemungkinan ya, kemungkinan. kemungkinan. Ya, kemungkinan, possibility. Possibility. Ya. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah atau masih ingat materi simple sentence, complex sentence, compound sentence? Simple sentence. Present ya? Bukan. Aduh. Kalau bahasa Bisa Indonesia, gitu. kalimat tunggal, kalimat majemuk. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Tuh. Yang- Oke. Teman-teman, kita rehat 15 menit ya, lebih kurang 15 menit. Nanti kita lanjut sesi kedua pukul 8 Bapak Ibu ya. Oke, sampai bertemu di sesi kedua. Break. Kita break 15 menit.